Majelis Hakim menolak dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun. Menimbang bahwa keyakinan majelis ini didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang saling berkorelasi dan menguatkan, bukan pada spekulasi atau asumsi, di mana setiap elemen pembuktian telah diuji secara ketat dan objektif sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa dalam pembelaan dan dupliknya terdakwa mendalilkan bahwa dirinya mengalami berbagai tekanan politik sejak Agustus 2023, termasuk pelaporan terhadap wawancara terdakwa, undangan klarifikasi foto kereta api, dan ancaman akan dijerat hukum jika tetap bersikap kritis. Bahkan terdakwa mendalilkan pada tanggal 13 Desember 2024 didatangi beberapa orang yang meminta mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal dengan ancaman akan ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur, dan setelah pemecatan 3 orang pada tanggal 16 Desember 2024, terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45, di mana hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak pada tekanan politik, opini publik, atau kepentingan kelompok manapun. Menimbang bahwa terhadap terdakwa juga mendalilkan adanya kekuatan besar yang mempengaruhi proses hukum ini, termasuk tuntutan 7 tahun dari jaksa penuntut umum. Namun terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum adalah pelaksanaan fungsi penuntutan yang independen berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun. Dan yang terpenting, Majelis Hakim tidak terikat pada tuntutan penuntut umum sebagaimana terbukti dalam putusan ini, di mana majelis membebaskan terdakwa dari salah satu dakwaan tersebut. Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan dengan tegas bahwa seluruh pertimbangan dan putusan majelis dalam perkara ini didasarkan semata-mata pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan, keterangan terdakwa, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara Majelis Hakim menolak dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun, opini publik atau pemberitaan media, kepentingan politik atau golongan tertentu, spekulasi tentang kekuatan besar, maupun isu-isu di luar fakta persidangan. Menimbang bahwa objektivitas Majelis Hakim terbukti dari fakta bahwa Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 pasal 21 perintangan karena tidak cukup bukti, menyatakan terbukti dakwaan kedua pasal 5 suap. Berdasarkan bukti yang meyakinkan, tidak otomatis menerima seluruh dakwaan JPU serta mempertimbangkan setiap pembelaan terdakwa secara cermat dan penasihat hukumnya yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara. Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menggarisbawahi perbedaan konteks waktu yang sangat signifikan di mana tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 2019 sampai 2020, jauh sebelum terdakwa mengklaim adanya tekanan politik pada tahun 2023 dan 2024, dan penetapan tersangka pada 24 Desember 2024 adalah hasil dari proses penyidikan yang panjang, bukan reaksi sempotan terhadap peristiwa politik tertentu, sehingga kalaupun toh benar ada dinamika politik pada tahun 2024, hal tersebut tidak relevan dengan pembuktian pidana yang terjadi pada tahun 2019-2020. Menimbang bahwa Majelis Hakim menegaskan bahwa putusan ini didasarkan pada fakta-fakta konkret yang terbukti di persidangan, yaitu adanya upaya mengganti anggota DPR terpilih melalui jalur non prosedural, adanya komunikasi dan koordinasi dengan pejabat KPU, adanya
adanya penyediaan dan penyerahan dana kepada komisioner KPU, adanya pengakuan dari para pelaku yang terlibat, adanya barang bukti yang disita dalam OTT, serta adanya dokumen-dokumen resmi yang ditandatangani terdakwa, dan bukan berdasarkan tekanan politik yang diklaim kekuatan besar yang tidak jelas dinamika politik tahun 2004 ataupun opini atau spekulasi belaka. Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas mulia menegakkan keadilan, Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam memutus perkara ini. Ruang sidang pengadilan merupakan tempat suci di mana kebenaran dan keadilan dicari melalui pemeriksaan yang objektif terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, majelis akan senantiasa menjaga kemurnian proses peradilan dari berbagai pengaruh yang dapat mengaburkan pencarian kebenaran tersebut. Majelis memahami bahwa dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh politik, seringkali muncul berbagai pandangan dan interpretasi dari masyarakat. Namun dalam menjalankan kewenangan yudisial, majelis berkomitmen untuk tetap fokus pada substansi hukum dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang di luar persidangan. Prinsip keadilan yang sejati mengharuskan majelis untuk tidak takut pada tekanan maupun tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, majelis menyatakan dengan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Klaim tentang kekuatan besar tidak didukung bukti dan tidak mempengaruhi pertimbangan hukum. Majelis Hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Menimbang bahwa majelis menegaskan bahwa putusan ini adalah manifestasi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti.